Tetapi kalau dia kategori berat, ternyata sampai tanggal-tanggal itu dia masih terpapar PMK, penyakit mulut dan kuku, kalau disembelih dia tidak sah sebagai hewan kurban, hanya dia kategori sebagai sedekah saja. Itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat Islam akan melaksanakan salah satu ibadah, yaitu ibadah korban. Insya Allah besok ada rapat Ru'yatul Hilal menentukan kapan masuknya 1 Zulhijjah. Barulah ditentukan tanggal berapa kita melaksanakan Idul Adha, karena Idul Adhanya kan 10 Zulhijjah. Karena itu belum tahu hari apa, tanggal berapa, meskipun kalender sudah menetapkan tanggal 9 Juli. Tetapi versi pemerintah dan sebagian umat Islam pendekatannya pendekatan Ru'yatul Hilal, harus melihat bulan. Saudara kita yang lain ada kelompok itu wujud hilal. Nah, itulah yang menetapkan 9 Juli. Tapi terhadap perbedaan itu jangan membuat kita terpecah. Jadi saya menghimbau kita tetap bersatu. Karena kedua-duanya dasarnya itu adalah dasar yang memang dibenarkan dalam syariat. Nah, salah satu ibadah yang kita laksanakan dalam hari Idul Adha maupun hari Tasyrik itu adalah menyembelih hewan korban. Jadi hewan yang boleh disembelih ya pertama itu kan sapi, kambing, kerbau, unta tidak ada di sini. Itu. Kemudian syaratnya ya hewan itu harus sehat. Sehat, tidak pincang, tidak buta, dan tidak terlalu kurus. Nah, karena kalau ada seperti itu berarti tidak bisa dijadikan hewan, artinya tidak sahlah kurbannya. Kaitan dengan umur, ya kalau kambing sekitar 1 tahun ke atas boleh, kalau sapi mau 2 tahun ke atas sudah boleh kurban. Nah sekarang marak penyakit mulut dan kuku, PMK. Banyak juga mempertanyakan bagaimana hukumnya menyembelih hewan yang terkena PMK. Oleh karena itu Majelis Ulama Pusat ini telah mengeluarkan fatwa nomor 32/2022 tentang penyembelihan hewan korban yang terkena PMK. Nah, setelah dilakukan pembahasan oleh Komisi Fatwa Pusat, karena ini kan secara nasional pusat yang mengeluarkan, maka ketentuan hukumnya yang pertama bahwa menyembelih korban dalam hukum syariat Islam, khususnya kita mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat diperlukan, dipentingkan. Ada juga mazhab lain mengatakan itu wajib. Dasarnya dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar pasal li rabbika wanhar. Wanhar itu kan kali fi'il amar, perintah. Tetapi untuk Syafi'i tidak, hukumnya sunat muakkadah. Jadi memang harus diperhatikan bagi yang punya kemampuan. Maka Rasulullah bersabda, "Ma wajada sa'atan walam yudahi fala yakrabanna musallana." Barang siapa yang telah punya kelonggaran, kelebihan harta, maka dia harus berkorban. Kalau dia tidak berkorban, tidak usah mendekati musala kami, tempat sholat kami. Jadi begitu tegasnya untuk korban. Dan korban ini tidak hanya 1 tahun, tetap setiap tahun kalau kita punya kemampuan kita tetap harus berkorban. Nah, kaitan dengan PMK tadi,
ketentuan hukumnya untuk hewan yang terpapar PMK. Pertama, kalau PMK penyakit hewan itu penyakitnya secara klinis itu kategori ringan, tidak menyebabkan dia pincang, tidak menyebabkan dia menjadi terlalu kurus, maka sah untuk dijadikan hewan sembelihan korban. Tetapi kalau secara klinis dia itu berat, tetapi bisa sembuh sebelum masa penyembelihan korban. Penyembelihan kan 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau dia bisa sembuh sebelum itu sehingga pada waktu hari penyembelihan dia sudah tidak ada PMK, tidak terkena PMK lagi, maka sah dijadikan hewan korban. Tetapi kalau dia kategori berat, ternyata sampai tanggal-tanggal itu dia masih terpapar PMK, penyakit mulut dan kuku, kalau disembelih dia tidak sah sebagai hewan korban, hanya dia kategori sebagai sedekah saja. Itu inti dari bunyi fatwa nomor 32 tahun 2022. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Nah, sementara untuk bagaimana apakah hewan ini terpayah, tentu dengan dinas terkait, ya dinas peternakan, kehewanan, atau ya yang ahlilah masalah kesehatan hewan.